Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Ajijah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi ilmu aswad mengenai jeda. Nah, yang pertama itu adalah kita akan membahas apa itu pengertian jeda. Nah, jeda juga disebut dengan persendian. Oke, menurut KBBI, jeda adalah waktu berhenti sebentar di antara dua kegiatan. Nah, jeda juga dapat diartikan sebagai perhentian yang menandai batas terminal intonasi kalimat. Nah, sedangkan sendi adalah peralihan dari satu bunyi ke bunyi yang lain dengan terdapat pemberhentian sejenak. Nah, jadi kan yang tadi menurut KBBI bahwa jeda itu adalah waktu berhenti sebentar di antara dua kegiatan. Contohnya itu ketika waktu istirahat dan waktu masuk setelah istirahat. Nah, itu tuh bisa juga disebutkan dengan jeda, teman-teman. Nah, ada juga menurut Umar bahwa jeda adalah diam sebentar di antara kata-kata atau di antara beberapa suku kata di dalam sebuah ucapan dengan tujuan untuk menunjukkan terhadap kedudukan akhir lafaz atau suku kata, lalu akan memulainya kembali ucapan. Nah, jeda atau persendian ini adalah pemutusan suatu arus bunyi. Bunyi apa? Bunyi segmental. Nah, ketika diujarkan oleh penutur, sebagai akibatnya akan terjadi kesenapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Nah, kesenyapan itu bisa berada di posisi awal, tengah, dan akhir ujaran. Nah, kesenyapan awal ini terjadi ketika apa? Kesenyapan awal ini terjadi ketika bunyi itu akan diujarkan. Misalnya ketika mengujarkan hadza kitabun. Nah, sebelum hadza itu kita ada kesenyapan dulu. Hadza kitabun. Nah, itu tuh akan terjadi kesenyapan awal. Nah, lalu kesenyapan tengah bagaimana? Kesenyapan tengah itu terjadi antara ucapan kata-kata dalam kalimat. Misalnya kayak tadi, hadza kitabun. Nah, dari lafaz hadza dan kitabun, hadza kitabun. Nah, antara hadza dan kitabun itu ada kesenyapan, disebutnya dengan kesenyapan tengah. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesenyapan akhir, yang mana kesenyapan akhir ini misalnya tadi lafaz hadza kitabun. Nah, dari lafaz hadza kitabun itu kan senyapan awal hadza kitabun. Nah, sesudah lafaz kitabun di akhir kalimat itu ada kesenyapan, ada senyap akhir. Nah, begitupun jeda atau persendian ini berkenaan dengan hentinya bunyi dalam arus ujaran, disebut jeda karena adanya hentian itu. Nah, dan disebut persendian karena di tempat persendian itulah terjadi persambungan dengan segmen ujaran. Nah, jeda ini juga bersifat penuh atau sementara. Nah, ada beberapa penamaan lain terhadap topik pembahasan ini. Jadi bukan disebut jeda atau sendi aja. Namun ada yang mengemukakan bahwa ilmu bunyi yang ini tuh bisa disebut dengan intikal. Apa tuh intikal? Intikal itu adalah perpindahan, bisa disebut dengan fasil. Fasil itu adalah pemisah, dan saktah. Apa tuh saktah? Diam sebentar. Oke, lanjut aja kita ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis jeda atau persendian. Nah, jenis-jenis jeda ini terbagi menjadi dua, yang mana yang pertama itu adalah jeda yang bersifat terkunci atau tertutup, yaitu terletak antara potongan masuknya kalimat dan menunjukkan bunyi yang tertulis dengan ditandai tanda kutip. Dengan ditandai strip, teman-teman. Jadi kayak tadi kata ba, jadi ka strip ta strip ba. Nah, si lafaz kata ba ini tuh akan berbentuk menjadi kitabun. Nah, yang mana kitabun ini ki strip ta strip bun. Nah, ini tuh disebut dengan jeda yang bersifat terkunci atau tertutup. Lalu
Jeda yang kedua yaitu jeda yang bersifat terbuka. Adalah jeda yang terletak antara kalimat, ungkapan, atau jumlah yang ditandai dengan tanda plus. Dalam penulisannya itu seperti mudiratul madrasati. Nah, dalam mudiratul madrasati plus al-jadidah. Nah, plusnya itu disebut dengan atau kalimat mudiratul madrasati plus al-jadidah ini merupakan jeda yang bersifat terbuka. Oke, yang selanjutnya yaitu macam-macam jeda. Nah, macam-macam jeda juga terbagi menjadi dua. Yang mana yang pertama itu adalah jeda final. Jeda final itu adalah pemberhentian di akhir kalimat dan menandai intonasinya itu berakhir. Nah, kalau misalnya yang macam-macam jeda yang kedua yaitu jeda non final, yang mana jeda non final yaitu perhentian di tengah kalimat yang menandai frase tertentu. Nah, ada juga tuh selain jenis dan macam, jeda juga dapat dibedakan menjadi 4 jenis jeda atau sendi. Yang pertama itu adalah sendi tambah. Sendi tambah itu yakni jeda yang berada di antara dua suku kata. Ukuran panjangnya itu kurang dari 1 fonem. Misalnya kayak syukron. Nah, di antara syuk plus ron itu adalah ada jeda sedikit, ada jeda sebentar. Syukron. Laisa, lai plus sa. Nah, gitu teman-teman. Yang kedua yaitu sendi tunggal. Sendi tunggal ini ditandai dengan garis miring, yang mana berada di antara dua suku kata dalam frasa. Ukuran panjangnya itu 1 fonem. Misalnya kayak fil jami'ah. Nah, di antara huruf atau di antara lafadz fi sama al jami'ah itu ada jeda fil jami'ah. Yang ketiga yaitu sendi rangkap, yang mana sendi rangkap ini ditandai dengan 2 garis miring. Kan kalau tadi mah sendi tunggal ini ditandai dengan 1 garis miring. Kalau sendi rangkap ini ditandai dengan 2 garis miring. Yakni jeda yang berada di antara 2 fungsi unsur klausa dan atau kalimat. Misalnya itu di antara fi'il dan fa'il, kayak ummi dhahaba ila suq. Nah, dalam lafadz atau kalimat ummi dhahaba ila suq ini, ummi garis miring 2 dhahaba ila suq. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu sendi kepang. Sendi kepang rangkap ditandai dengan pagar, yakni jeda yang berada sebelum dan sesudah tuturan sebagai tanda di awal dan diakhirinya tuturan. Nah, sendi kepang rangkap ini juga berposisi di akhir tuturan biasanya disertai nada turun atau nada naik. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.